Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftil Anam, NIM 118. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Toharoh. Pada kebetulan ini ada saya mengisi pesantren kilat, menjelaskan tentang Toharoh. Oh iya, ini berada di sebuah sekolah SMA menengah di SMA Kesatrian Kota Semarang. Mungkin cukup populer kalau ada yang dari Semarang ya. Oke, kemudian ada definisi Toharoh. Toharoh ialah kesucian dan kebersihan yang diperlukan untuk melakukan ibadah atau aktivitas lainnya dalam Islam, seperti sholat, puasa maupun yang lain. Jenis-jenis toharoh terbagi menjadi dua, yaitu ada toharoh besar seperti contohnya mandi, dan ada toharoh kecil. Toharoh besar sepertinya contohnya adalah hadas besar seperti junub, haid, dan nifas. Kemudian ada toharoh kecil, yaitu wudhu, membersihkan diri dari hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Misal hadas besar ya, junub bagi orang yang kumpul suami istri. Kalau belum suami istri nggak boleh ya. Nah, itu diwajibkan untuk junub apabila mereka ingin melakukan sholat maupun puasa atau ibadah lainnya. Selain itu ada haid bagi perempuan, itu diwajibkan setelah masa haidnya habis, itu diwajibkan untuk mandi wajib. Kemudian ada nifas juga, apabila biasanya nifas itu sekitar 40 harian. Nah, nifas itu harus, kalau masa nifasnya udah habis, itu harus mandi besar. Kemudian ada hadas kecil, yaitu seperti buang air kecil, buang air besar, dan tidur atau hilang akal. Kemudian ada toharoh dari najis, yaitu membersihkan diri dari najis seperti misal kita kena pisau atau apa yang benda tajam mengenai ke tangan kita, itu wajib kita bersihkan. Apabila kita membersihkan, apabila kita mau sholat, tidak sah apabila kita membawa sebuah najis di badan kita, contohnya seperti darah, atau kita kepercikan air kencing atau tinja atau bangkai. Itu tidak bisa. Kalau kita sholat, kita harus hilangkan dulu. Macam-macam itu, contoh itu tidak membatalkan wudhu, namun wajib dibersihkan. Kemudian ada syarat air yang untuk dipakai ketika toharoh. Air yang digunakan untuk membersihkan diri ketika hadas kecil maupun hadas besar dalam Islam itu harus air yang suci dan mensucikan. Yang kedua ada bersih. Air toharoh harus bersih dan tidak mengandung kotoran atau benda lain yang dapat mengotorinya. Kemudian ada airnya tidak berubah sifat, seperti halnya warna, bau, ataupun rasa. Atau yang keempat ada cukup jumlahnya atau 2 kula untuk membersihkan diri. Kemudian saya di situ menjelaskan tentang tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum itu adalah membersihkan diri dengan menggunakan tanah atau debu yang suci sebagai pengganti air. Adapun hal-hal yang membuat kita tayamum
Contohnya, tidak ada air. Ketika tidak ada air yang dapat digunakan untuk membersihkan diri, kita bisa menggunakan debu. Yang kedua, ada sakit atau cedera. Ketika seseorang sakit atau cedera sehingga tidak memungkinkan air, ketika di mana organ tubuh kita itu tidak bisa kena air, itu kita bisa tayamum. Kemudian ada cuaca ekstrim. Ketika cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau badai sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena kedinginan. Kemudian lokasi terpencil. Contohnya ketika kita tersesat di puncak gunung atau di padang pasir lah, yang tidak memungkinkan ada air, kita boleh tayamum. Kemudian ada air yang tidak cukup. Biasanya dilakukan, saya contohkan pada teman-teman di situ, ketika kita mendaki kita bisa menghemat air hanya untuk memasak. Kemudian di situ tidak ada sumber air yang dapat kita gunakan untuk berwudu, kita boleh menggunakan tayamum. Tapi jangan sembarangan. Tayamum tidak bisa dilakukan ketika kita contohnya misal malas ya. Bisa dilihat tata cara tayamum itu ada di video ya. Itu mungkin sedikit kepotong. Kalau di wajah itu sama halnya seperti berwudu, yaitu seluruh wajah sampai jakun ya. Kemudian cukup dilakukan 1 kali. Kemudian tangan kita harus meratakan semua anggota tangan. Nah, itu harus dimulai dari belakang tangan sampai ke ibu jari ya. Dengan catatan tempat yang kita pertama ambil debu, kita harus pindah di sisi lain tempatnya ya, agar debunya berbeda. Nah, itu. Dalam iktidal juga ada tumaninah. Ini wajib berdiam diri. Sedangkan bacaannya iktidal itu sampai Allah Rabbana itu dibaca tidak apa-apa, dibaca enggak apa-apa. Kemudian setelah ini salah sujud juga ada tumaninah. Ini juga harus diam diri sebenarnya. Setelah sujud ada kemudian belum salam. Tahiyat. Oh ya. Mungkin yang itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf itu kelasnya rada tidak kondusif ya. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup singkat ini saja karena kalau dijelasin panjang lebar bisa disimak aja di video. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini niatnya saya mau coba bareng-bareng. Assalamualaikum saya Muhammad Listiba Habis Sholati Alhamdulillah Ta'ala. Ayo. Tapi 2 3.